Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Amanda Murti dari kelas Psikologi 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi sosial dalam psikologi komunitas. Baik, sebelumnya kita mengenal dulu mengenai pengertian psikologi komunitas. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, psikologi komunitas merupakan pengaplikasian prinsip-prinsip tingkah laku dalam memahami dan memecahkan masalah atau problematika dan situasi dalam komunitas. Menurut Heller dan Monahan dalam Cochrane pada tahun 1976. Yang kedua ada menurut Sandberg dan kawan-kawan pada tahun 2002 bahwa psikologi komunitas mengutamakan pada aspek psikologi dari sistem sosial dan aspek pencegahan sebagai pokok bahasan dalam psikologi komunitas. Yang ketiga ada Sarason pada tahun 1976 mengemukakan bahwa sense of community adalah perasaan psikologis masyarakat sebagai rasa saling berbagi, tanggung jawab, dan tujuan menjadi bagian dari suatu kelompok. Seseorang dapat bergantung dan berkontribusi. Anggota komunitas memiliki rasa saling memiliki satu sama lain dan merasa mempunyai satu kesukaan yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa psikologi komunitas merupakan aspek psikologi dari sistem sosial masyarakat yang memiliki rasa saling berbagi dan bertanggung jawab dalam suatu kelompok untuk memahami dan memecahkan suatu problematika yang ada. Menurut ahli psikologi bahwa gangguan kejiwaan diakibatkan adanya fenomena intrapsikis dan juga setiap individu itu memiliki 3 struktur kepribadian seperti ID, ego, dan superego. Kemudian permasalahan kejiwaan timbul dikarenakan adanya ketidakseimbangan terhadap 3 struktur tersebut. Dalam menganalisis kedudukan individu dalam komunitasnya, psikologi komunitas menggunakan 2 titik tolak seperti yang pertama, individu sebagai agen atau tokoh pelaku di dalam kehidupan komunitasnya, dan komunitas berfungsi sebagai tempat munculnya tingkah laku dan tempat individu berinteraksi dengan lingkungan yang dapat mendukung atau juga menghambat individu tersebut. Yang kedua, ada individu juga dipandang sebagai objek dari kehidupan komunitasnya, dan peran komunitas di sini sebagai sarana untuk dijadikan perubahan terhadap kualitas individu. Kemudian ada modal dan proses psikologi komunitas. Di dalam proses psikologi komunitas pun ada ruang lingkup yang berguna dalam menerapkan model-model psikologi komunitas, yang mana istilah model sendiri menunjukkan pada penyajian struktur dan fungsi dalam hal permasalahan komunitas. Ada beberapa contoh model psikologi komunitas. Yang pertama, model kesehatan mental. Model ini beranggapan bahwa mencegah terjadinya gangguan mental akan lebih efektif daripada mengobati. Model kesehatan mental ini menekankan pada pendekatan preventif atau prevention. Yang kedua ada model organisasi. Model ini didasarkan pada penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian yang membahas mengenai pengaruh kondisi organisasi atau sistem organisasi pada sistem sosial terhadap kelompok. Yang ketiga ada model tindakan sosial. Model ini menggunakan pendekatan dengan berpartisipasi langsung terhadap kondisi yang menyebabkan timbulnya gangguan masalah di dalam masyarakat. Yang terakhir ada model ekologi. Model ini dipengaruhi oleh teori Kurt Lewin yang menekankan pada saling ketergantungan antar manusia dengan lingkungan. Model ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ekologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul serta untuk menciptakan proses-proses intervensi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada dimensi psikologi komunitas. Ada 4 elemen atau dimensi dari sense of community, yaitu rasa kebersamaan menurut MC, Millen, dan Chavis. Yang pertama, membership in community, yaitu perasaan saling memiliki dan berbagi rasa dalam membership.
terdapat batasan, yang berarti ada orang yang dapat menjadi anggota komunitas dan ada yang tidak. Batasan dapat didefinisikan menggunakan sistem simbol. Dalam komunitas yang memiliki batasan yang jelas, anggota komunitas akan memiliki rasa aman dan secara emosional. Mereka yang merasa aman akan lebih memiliki kemauan atau komitmen untuk ikut serta atau berkontribusi bagi komunitas. Kemudian yang kedua ada influence atau pengaruh. Perasaan bahwa seorang individu memiliki pengaruh bagi orang lain maupun komunitas. Keanggotaan suatu komunitas lebih atraktif ketika seseorang merasa dapat mempengaruhi arah dari komunitas. Selain itu, kelompok itu sendiri memiliki kekuatan untuk membawa anggota dalam membela kepentingan mereka. Yang ketiga ada integration and fulfillment of needs atau integrasi dan pemenuhan kebutuhan. Merupakan perasaan bahwa keanggotaan sebuah kelompok penting menerima pemenuhan sumber daya sebagai imbalan. Anggota komunitas akan terpengaruh kebutuhannya secara personal jika mereka berpartisipasi dalam komunitas. Yang terakhir ada shared emotional connection. Berdasarkan pada budaya, sejarah, dan simbol-simbol, mungkin termasuk pemahaman bersama tentang peristiwa-peristiwa penting atau yang tidak harus dialami secara pribadi atau langsung. Hubungan emosional bersama di antara anggota masyarakat tercermin dari pengalaman yang mengarah pada pembentukan rasa kebersamaan itu sendiri. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.